Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursyidatuddini dengan NIM 2105388. Dengan dosen pengampu Bapak Zul Afdal ingin mempresentasikan mengenai penerapan aljabar matrik pada ekonomi. Baiklah, pertama di sini kita akan masuk ke dalam pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Masing-masing bilangan dalam matriks tersebut di entry atau elemen memiliki ordo atau ukuran. Matriks adalah jumlah baris dikali dengan jumlah kolom. Dilihat dari sini ada matriks A berordo. Dilihat ada A11, A12, A1J, sampai A1N. Banyaknya baris atau M dan kolom atau N menentukan dimensi matriks sama dengan M dikali N yang dibaca M dikali N. Yang kedua, kita akan masuk ke contoh matriks. Contoh, sebuah perusahaan dengan beberapa saluran distribusi dan menjual beberapa jenis produk yang berbeda. Matriks memberikan cara yang ringkas untuk mengandalkan persediaan. Seperti dalam contoh, yaitu saluran dis nomor 1, produk A itu berjumlah 120, pada produk B 110, pada produk C 95, sampai seterusnya. Jadi matriks itu menggambarkan secara ringkas persediaan dalam suatu perusahaan. Lanjut, kita masuk ke penerapan aljabar matrik pada ekonomi. Satu, sistem persamaan Cramer. Dalam bidang aljabar linear, aturan Cramer atau Cramer's rule merupakan formula yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan dari matriks yang berbentuk dari koefisien dan konstansa masing-masing persamaan di sistem tersebut karena melibatkan matriks dan determinannya. Maka pembaca yang dianggap sudah memahami konsep matriks dan perhitungan determinan matriks setidaknya untuk berukuran 2x2 dan 3x3. Untuk contoh soal aturan Cramer dalam penyelesaian SPLDV atau biasa disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk soalnya X dikurang 2Y ditambah 4 sama dengan 0. 2X ditambah Y ditambah 3 sama dengan 0. Bentuk matriks untuk soal itu kita akan membuat X-nya yang pertama itu 1, X yang kedua 2. Lalu X pada soal nomor 2 ada 2 dan X, Y pada soal nomor 2 itu ada 1. Jadi kita membuatnya elemen-elemennya 1, min 2, 2, 1. Dan XY ini adalah XY itu penentunya, min 4 dan 3 ini adalah min 3 konstansa. Determinan untuk matriks berordo 2, cara mencari determinan itu kita akan menggunakan masing-masing elemen dari 1, min 2, 2, 1, maka kita akan mengkalikan secara silang. 1 dikali 1, lalu dikurangkan dengan min 2 dikali 2, maka hasilnya 5. Dan untuk mencari nilai X dan Y-nya, untuk pertama kita mencari nilai X. Untuk mencari nilai X, maka kita akan menghilangkan X pada kolom pertama tadi, yaitu nilai X yaitu 1 dan 2 itu termasuk kepada nilai X, maka kita akan menghilangkannya dan diganti dengan konstantanya, yaitu min 4 dengan min 3, lalu min 2 dengan min 1 sebagai Y. Lalu kita akan bagi dengan 5 hasil dari determinan tadi. Maka hasilnya min 4 dikali 1 dikurang min 2 dikali min 3 per 5. Berarti min 10 di per 5 sama dengan min 2. Jadi hasil X-nya min 2. Untuk Y-nya, maka yang akan kita hilangkan adalah nilai dari Y yang tadi, yang sama dengan min 2 dan 1. Nah, kita ganti dengan konstantanya.
Maka di sini dapat kita lihat bahwasannya 1 dan 2 itu sebagai nilai X dan min 4 dan min 3 itu konstantanya. Maka kita kali silangkan kembali lalu dibagi 5. 1 dikali min 3 dikurangi min 4 dikali 2 dibagi 5 sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi untuk nilainya yaitu X-nya min 2 dan Y-nya 1. Dan determinannya kita dapat 5. Selanjutnya kita akan masuk contoh soal Cramer SPLTV, itu maksudnya sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini kita lihat 2x ditambah 3y dikurang z sama dengan 1. 4x ditambah y dikurang 3z sama dengan 11 dan 3x dikurang 2y tambah 5z sama dengan 21. Maka di sini x yang pertama itu ada 2, x yang kedua 4 dan x yang ketiga ada 3. Y pertama ada 3, Y kedua ada 1, dan Y ketiga ada min 2. Untuk Z pertama min 1, Z kedua min 3, dan Z ketiga 5. Dan untuk konstantanya itu ada 1, 11, dan 21. Untuk membuat matriknya, pertama kita buat terlebih dahulu disusun matriknya untuk dx, dy, dan dz. Jadi di sini untuk membuat hasil dari determinan x-nya, maka kita akan menghilangkan nilai x dari matrik pertama tadi. Maka kita ganti dengan konstantanya yaitu 1, 11, dan 21. Maka langsung dimasukkan y dan z-nya yaitu 3, 1, min 2, min 1, dan min 3, dan 5. Dan untuk dy kita hilangkan itu nilai y, seluruh nilai y pada 3 soal tadi. Dan untuk dz-nya berarti kita menghilangkan nilai z-nya pada soal tadi lalu menggantinya dengan konstanta. Selanjutnya kita harus menentukan masing-masing determinan atau kita harus mengkali silangkan. Contohnya di sini untuk determinannya determinan yang pertama itu kita buat kolom matrik yang pertama, lalu kita tambahkan kita buat kolom yang pertama lalu sama dengan buat lagi matriks, tapi setelah garis terakhir itu kita buat lagi pengulangan dari x dan y yang pertama tadi. Maka sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Dikali silangkan. Untuk 2, 1, 5 kita kali dapat hasilnya 10. Untuk 3, min 3, dan 3. Jadi 3 dikali min 3 dapatnya 9, berarti min 9 dikali 3 dapatnya min 27. Berarti kalau 1 dikali 4 dapatnya min 4, min 4 dikali min 2 dapatnya 8. Kalau di sini tetap kita kalikan juga. Tetapi pengaliannya dimulai dari bawah, tetap mengali silang dari x yang nomor 3 sampai ke z nomor 1, yaitu dikalikan 3 dikali 1 dikali min 1 sama dengan min 3, min 2 dikali min 3 itu dapatnya 6, 6 dikali 2 12, 5 dikali 4 itu 20, 20 dikali 3 60. Dan untuk hasil akhirnya min 9, min 69 sama dengan min 78. Begitu juga untuk x, y, dan z yang telah kita cari terlebih dahulu matriksnya pada pertama, di mana mencari x kita ganti dengan konstanta dan y kita ganti dengan konstanta dan z kita ganti dengan konstanta. Dan untuk rumusnya sendiri itu dx atau dy atau dz per determinannya. Maka pertama di sini kita dapat determinan x-nya min 312 per min 70
itu untuk determinannya. Determinan ini sama semuanya, jadi kita per min 78. Min 312 dibagi min 78 itu hasilnya 4. Untuk DZ, untuk DY, pertama DY dibagi D, determinan 156 dibagi min 78, jawabannya min 2. Untuk Z-nya min 78 dibagi min 78 dapatnya 1. Jadi untuk hasil akhirnya yaitu 4, min 2, dan 1. Bagian kedua kita masuk ke inverse matrix. Di sini ada penjelasannya. Jika A dan B adalah matriks persegi dan berlaku A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan 1 sama, maka dikatakan matriks A dan B saling inverse. B disebut inverse dari A atau ditulis dengan B sama dengan A dikurang 1. Matriks yang mempunyai inverse disebut invertible atau matriks non-singular. Sedangkan matriks yang tidak mempunyai inverse disebut matriks singular. Di sini kita masuk ke contoh soal penyelesaian SPLDV dengan inverse matrix. Sistem persamaan linear 2 variabel. Dengan menggunakan metode inverse matrix, tentunya himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel berikut ini. Soalnya 2x dikurang 3y sama dengan 3, x ditambah 2y sama dengan 5. X pertama itu ada 2 nilainya, dikurang y yang pertama itu ada 3, dan x kedua itu 1, dan y kedua itu 2. Maka di sini kita buat matriksnya seperti soal, langsung saja 2, min 3, 1, dan 2. Sedangkan di 1 dan 2 ini merupakan nilai dari x, min 3 dan 2 ini merupakan nilai dari y dalam soal, dan 3 dan 5 itu merupakan konstantanya masing-masing. Pertama di sini kita akan mencari determinannya, dimana 1 per 2 dikali 2 dikali silang, lalu dikurang min 3 dikali 1, maka dapatnya 1 per 4 dikurang min 3, maka dapat hasilnya 1 per 7. Dapat hasilnya 1 per 7. Nah, di sini kita akan mencari nilai x dan y. Untuk mencari nilai x per xy sama dengan 1 per 7. Langsung kita buat 6 tambah 15, 3 ditambah 10. Sama dengan 1 per 7, 21 per 7. Maka kita gabungkan ke dalam matriks, dapatnya 21 per 7 per 7 per 7. Makanya dapat 21 per 7 itu 3, 7 per 7 itu 1, maka dapat kita 3, 1. Maka x-nya 3 dan y-nya 1. Selanjutnya kita masuk kepada analisa input-output atau I/O. Adalah suatu metode matematika untuk menelaah struktur perekonomian yang saling terkait mengait untuk berbagai sektor atau kegiatan ekonomi. Artinya output sesuatu sektor merupakan input bagi yang lain. Nah, dari analisa input-output itu terdapat beberapa matriks, contohnya matriks transaksi, matriks teknologi. Maka di sini kita bahas pertama itu matriks transaksi. Langkah awal dalam analisis input dan output adalah menyusun tabel berisi keterangan-keterangan tentang output suatu sektor terdistribusi ke sektor. Contoh tabel I/O untuk 2 sektor dalam matriks transaksi yaitu di sini sudah tertulis sektornya, lalu ada total inputnya, total outputnya. Di sini kita lihat pertanian. Pertanian itu 4, industri 5 untuk pertanian, industrinya 5, dan permintaan akhirnya 1. Sedangkan total outputnya itu 10.
Maka kita buat terlebih dahulu tabelnya. Lalu setelah itu kita masuk kepada matriks teknologi. Nilai masing-masing user dalam matriks transaksi tersebut dibagi terhadap nilai jumlah baris diperoleh koefisien input. Koefisien input A sama dengan A IJ, di mana A dikali I dikali J sama dengan X kali I dikali J per XJ. Berdasarkan contoh tabel dari sebelumnya, diperoleh matrik teknologinya adalah ini 4 dikali 10, 4 per 10, 5 per 20, lalu 5 per 10 untuk X nya kembali 5 per 10, lalu 10 per 20 sama dengan 4 per 10 bisa disederhanakan menjadi 2 per 5. Semuanya kita sederhanakan, dan 5 per 20 menjadi 1 per 4, 5 per 10, 1 per 2, 10 per 10, 1 per 2. Untuk rumus, dalam analisa I/O ini selalu ditanyakan adalah berapa jumlah output yang harus disediakan oleh setiap produsen atau sektor bila permintaan akhirnya berubah. Maka rumusnya X sama dengan 1 dikurang A berpangkat min 1 U. T-nya itu matriks identitas, sedangkan A-nya matriks teknologi, U-nya permintaan akhir baru. X-nya total output. Untuk contoh soal yang pertama tadi, hitunglah output total masing-masing sektor dari nilai tambah jika ditargetkan permintaan akhir terhadap sektor pertanian, dan 3 dan 4 untuk sektor industri. Maka susunan matriks yang baru adalah sebagai berikut. X, untuk rumusnya X, matriknya 1 dikurang A berpangkat min 1 U. Untuk U yang sendiri permintaan akhir baru. Maka di sini kita masukkan terlebih dahulu 1 dikurang A. Berarti 1 kalau untuk matriksnya 1 itu ada 1, 0, 0, 1. Maka dikurangi dengan matriks yang telah kita buat tadi, yang ini. Yang telah kita sederhanakan 2 per 5, 1 per 4, 1 per 2, dan 1 per 2. Kita masukkan ke dalam rumus sebagai A-nya. A-nya itu yaitu matrik teknologi. Maka di sini kita dapat matrik teknologi dari matrik transaksi. Nah, di sini kita min 2, berpangkat min 1. Lalu untuk akhirnya, permintaan akhir barunya di sini tadi soalnya pertanian 3 dan 4 untuk sektor industri. Maka 3, 4. Untuk X-nya di sini kita kalikan, dapat ya 3 per 5, kita kurangkan maka dapatnya 3 per 5 min 1 per 4 min 1 per 2 dan 1 per 2 kita kalikan, kita 1 lalu kita pangkat min 1 lalu dikalikan kembali dengan lalu dibuat matrik terakhirnya yaitu 3 per 4 untuk rumus U akhir yang baru. Lalu kita cari hasil dari yang tadi, yaitu X sama dengan 1 per 3 per 10 dikurang 1 per 8, di mana di dalamnya ada matrik dari 1 per 2, 1 per 4, 1 per 2, dan 3 per 5, 3 dan 4. Dicari hasil akhirnya sampai kita menemukan bahwasanya 14,29 dan 22,29. Jadi matrik transaksi yang baru itu kita masukkan untuk pertanian 2 per 5, 14,29 tadi. Untuk pertanian di sini kita dapatnya ini pertanian 2 per 5. Lalu di sini kita mendapatkan pertanian hasilnya 14,29. Maka untuk tabelnya yang baru kita buat 2 per 5 kali 14,29 jadi hasilnya 5,72.
Begitu juga industri. Untuk industri di sini 1/4. 1/4 dikali 22,29 maka hasilnya 5,57. Permintaan akhirnya 3. Tadi 3 di soal, 3. Nah, maka kita tulis di sini 3. Untuk pertanian. Untuk industri sendiri permintaannya 4. Dan kita kalikan seperti sebelumnya. Total outputnya jadi 14,3 untuk pertanian dan industrinya 22,3. Sama seperti total inputnya. Untuk nilai tambah sendiri kita kalikan juga sesuai dengan pertanian dan industri sampai akhirnya total input dan outputnya 43,6. Sekian pembahasan mengenai penerapan aljabar matrik pada ekonomi dari Mursyidatuddini. Semoga dapat membantu dan maaf jika ada kesalahan terlebih dan terkurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.